Murid perempuanku baru saja lahir. Aku langsung memberinya satu tulang tertinggi. Hanya berharap kelak dia menjadi kaisar wanita tiada tanding. Namun tak disangka, saat dia turun gunung untuk berlatih, dia justru ditaklukkan dengan mudah oleh anak takdir hanya dengan sepotong paha ayam. Demi pria itu dia bahkan ingin memutus hubungan guru dan murid denganku. Guru, King Er telah durhaka. Aku telah berjanji sehidup semati dengan Tuan Lin. Mohon guru mengingat pengabdian murid selama bertahun-tahun. Izinkan murid memilih jalan sendiri. Izinkan murid menikah dengan Tuan Lin. Ternyata aku telah menyeberang ke kehidupan sebelumnya. Ke dalam sebuah novel fantasi yang pernah kubaca. Dan menjadi antagonis besar di pertengahan cerita. Ketua Tanah Suci bela diri Taishuan di timur. Dalam alur cerita, aku bekerja keras. Tanpa peduli harga yang harus dibayar. Untuk membesarkannya, murid bernama Suking yang kuanggap seperti putri sendiri. Dalam sebuah latihan menyamar sebagai pengemis karena terluka, bertemu tokoh utama pria di perjalanan, yang mentraktirnya sepotong paha ayam. Suking langsung seperti kehilangan akal. Sejak itu jatuh cinta pada tokoh utama, bahkan rela demi tokoh utama, berpaling dari guru yang berjasa besar padanya, dan keluar dari Tanah Suci Taishuan. Bukan hanya itu, dia bahkan memberikan harta yang kuberikan kepadanya kepada tokoh utama. Di kemudian hari, dia malah membantu tokoh utama membunuh aku si antagonis besar ini. Benar-benar serigala bermata putih tanpa hati. Dan tokoh utama itu juga bukan orang baik. Jelas-jelas seorang playboy. Kemanapun dia pergi, di situ pula haramnya terbentuk. Mengkhianati guru yang berjasa seperti ayah kandung, hanya demi menjadi mainan bagi pria sampah. Mengingat kembali alur cerita ini, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana murid bermata putih seperti ini bisa diterima, hingga akhirnya berakhir begitu tragis. Memikirkan hal ini, aku menatap tokoh utama pria Lin Feng. Yang mulia ketua sekte, King Er adalah cinta sejati dalam hidupku. Aku Lin Feng memang berasal dari latar belakang biasa. Kekuatan pun rendah. Tidak pantas untuk King Er, namun aku pasti akan berlatih dengan keras. Melindungi King Er seumur hidup, memberinya kehidupan yang dia inginkan. Kurang ajar kau ini siapa? Berani berbicara sembarangan di Tanah Suci Taishuan. Jangan ganggu Tuan Lin. Aku dan Tuan Lin saling mencintai dengan tulus. Apa hak kalian menghalangi? Guru, demi Anda yang telah membesarkanku selama bertahun-tahun, aku baru memberitahu hal ini. Jika Anda tetap bersikeras menghalangi, mohon maafkan King Er yang tidak berbakti. Mulai hari ini keluar dari Tanah Suci Taishuan. Memutus semua hubungan dengan sekte. King Er, kita saling mencintai dengan tulus. Orang-orang ini sebagai sesamamu, bukan hanya tidak memberi restu, malah mengucapkan kata-kata kasar. Sekte seperti ini, tidak perlu ditinggali. Ayo pergi, aku merasa agak geli. Suking di Tanah Suci Taishuan, dianggap harta berharga oleh banyak tetua dan tak terhitung murid. Sebagai sesama sekte masih masuk akal jika menghentikan hal ini. Ternyata malah salah besar. Pantas saja dia tokoh utama pilihan takdir. Memutarbalikkan konsep memang keahliannya. Namun sekarang masih tahap awal cerita novel. Kekuatan Lin Feng masih lemah. Sekarang justru waktu terbaik untuk membunuhnya. Namun saat aku hendak bergerak, perasaan mengerikan tiba-tiba muncul di hatiku. Sial, peringatan dari kehendak langit. Namun ini juga bukan berarti Lin Feng benar-benar tak terkalahkan. Sekarang dia adalah anak takdir. Tapi bagaimana jika perlindungan takdir itu hilang? King Er Sekte telah membesarkanmu bertahun-tahun. Menghabiskan tak terhitung sumber daya untukmu. Demi melindungimu hingga dewasa. Bahkan mengorbankan entah berapa banyak murid sekte. Hasilnya kau keluar dan sembarang mengait pria liar. Hanya dengan satu kalimat saling mencintai. Ketika sekte menghalangi cinta kalian, kau malah dengan sekte yang membesarkanmu. Memutuskan hubungan sepenuhnya. Meninggalkan gurumu begitu saja. Sungguh balas budi yang luar biasa. Sungguh murid berbakti yang menggetarkan langit. Sampai gurumu sendiri tersentuh oleh perbuatanmu. Guru, jika Anda terus berkata seperti ini, murid benar-benar akan mengabaikan Anda seumur hidup. Jurus Suking ini selalu ampuh. Dulu selama dia memakai respon seperti ini, aku pasti langsung menjilat wajah untuk menenangkannya. Namun kali ini aku langsung menamparnya 2 kali. Dia langsung terpaku kebingungan. Bahkan para tetua dan murid di samping pun ikut terpaku. Semua orang tidak percaya. Aku benar-benar memukul murid ini sendiri. Kau benar-benar berani menyerang Suking. Namun aku hanya melirik Lin Feng dengan santai. Wajah Lin Feng seketika pucat pasi seperti kertas. Kedua kakinya gemetar hebat tak terkendali. Tenggorokannya terasa seakan tersumbat. Satu kata pun tak mampu ia ucapkan lagi. Para tetua dan murid di sekitar langsung memanfaatkan kesempatan untuk mencela Suking. Benar-benar serigala bermata putih yang tak tahu balas budi. Bagaimana Taixuan Holy Land bisa melahirkan orang sepertimu?
Perempuan tak tahu malu, kau juga pantas jadi murid pribadi ketua sekte. Su King benar-benar terpaku. Air mata panas mengalir dari sudut matanya. Dia sama sekali tak mengerti mengapa guru yang selalu memanjakannya justru memukulnya. Dan rekan satu sekte yang dulu sangat melindunginya, kini melontarkan kata-kata kejam yang menusuk hati. Dia tak pernah merefleksikan kesalahannya sendiri, dan hanya merasa semua kesalahan ada pada orang lain. Guru sekte, ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu guru. Mulai hari ini, tak ada lagi hubungan guru dan murid di antara kita. Kita seperti orang asing, orangnya boleh pergi, tulang tertinggi harus ditinggalkan. Ini adalah harta warisan Taixuan Holy Land selama bertahun-tahun, yang dapat dimurnikan dan diserap, lalu menyatu ke dalam tubuh manusia. Di seluruh benua Donghuang hanya ada satu. Pendahuluku pernah menyukai Su King, hingga secara khusus menganugerahkan tulang tertinggi ini kepadanya. Dalam cerita aslinya, setelah Su King membelot dari sekte, pendahuluku karena terlalu memanjakannya, bahkan membiarkan Su King membawa tulang tertinggi itu. Hasilnya, Su King justru menggunakan tulang tertinggi itu untuk membantu Lin Feng, membuat Lin Feng memperoleh banyak kesempatan luar biasa, dan lolos dari berbagai krisis. Kini tentu saja aku tak akan membiarkannya membawa tulang tertinggi itu pergi. Benar sekali, tulang tertinggi adalah harta warisan utama tanah suci Taixuan milik sekte kami. Bagaimana mungkin dibiarkan dibawa pergi oleh seorang pengkhianat sekte? Su King, apakah kau sedang bermimpi di siang bolong? Tulang tertinggi ini, sejak awal bukanlah milikmu. Tulang tertinggi adalah harta langit dan bumi. Nilainya tak terhitung. Kau tidak pantas memilikinya. Begitu tulang tertinggi diambil kembali, ia akan menjadi benda tanpa pemilik. Orang-orang lain di sekte juga akan memiliki kesempatan untuk memperebutkannya. Semua orang menyadari hal ini dengan jelas. Tatapan mereka yang tertuju pada Su King hanya menyisakan keserakahan dan kemarahan. Lin Feng benar-benar panik. Ketua sekte, Su King adalah murid pribadi Anda. Bagaimana mungkin Anda begitu kejam, hingga ingin mencabut tulang tertingginya secara hidup-hidup? Sebelum datang ke tanah suci Taixuan, Lin Feng sudah memperhitungkan segalanya. Dia yakin selama mendapat bantuan Su King yang memiliki tulang tertinggi, dia bisa memasuki tempat rahasia yang dahulu, bahkan tak berani ia bayangkan, dan memperoleh kesempatan tertinggi. Namun jika Su King kehilangan tulang tertingginya, seluruh rencananya akan berubah menjadi sia-sia. Situasi seperti ini sama sekali tak bisa ia terima. Tampaknya aku terlalu bersikap lunak padamu. Tanah suci Taixuan bukan tempat bagimu untuk bertindak semena-mena, guru aku. Su King pun mulai diliputi ketakutan. Tanpa tulang tertinggi, dia hanyalah orang biasa saja. Kau apa-apaan? Kau sendiri yang meminta keluar dari sekte. Masih berani ingin membawa pergi harta pusaka sekte. Impimu terlalu indah. Jangan kira seluruh dunia harus berputar mengelilingimu. Su King terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya tak bisa menahan diri untuk gemetar. Dia menoleh ke arah Lin Ge miliknya, ingin mendapatkan sedikit bantuan, namun Tang San tidak berani membuka mulut, hanya berani memberi isyarat dengan mata padanya, memintanya untuk sama sekali tidak melepaskan tulang tertinggi. Melihat Su King masih belum bergerak, aku langsung kehilangan kesabaran. Namun tepat saat itu, sebuah aura kuat menyapu datang. Saudara Ye, mohon tunggu. Ketua sekte Yuxu Xianzong, Feng Taichang, kau menerobos masuk ke tanah suci Taixuan milikku. Apakah kau menganggap tanah suci kami tak memiliki siapapun? Saudara Su, mohon ampuni. Feng ini hanya terlalu cemas sehingga bertindak lancang. Hanya saja, Lin Feng ini adalah murid yang baru diterima oleh Yuxu Xianzong kami. Mohon saudara Su bermurah hati. Demi nama Yuxu Xianzong kami, lepaskan dia kali ini. Ketua sekte, Ketua Taixuan terlalu menindas, bahkan ingin mencabut tulang tertinggi milik King Er. Mohon Anda membela murid ini dan King Er. Tak disangka Lin Ge miliknya ternyata memiliki sandaran sebesar ini. Saudara Su, apakah ini benar? Saudara Feng, tidakkah kau terlalu ikut campur? Feng Taichang jelas mengetahui sebab dan akibatnya, namun sengaja berpura-pura bodoh. Tak lain hanya ingin Lin Feng membawa Su King, yang memiliki tulang tertinggi, kembali ke Yuxu Xianzong, orang yang begitu munafik. Bahkan masih berani menatapku dengan tatapan seperti itu. Bagaimanapun juga, menggali tulang tertinggi hidup-hidup dari dalam tubuh tetap terlalu kejam. Saudara Su King bagaimanapun adalah murid yang kau didik bertahun-tahun. Apakah kau tega membiarkannya menanggung penderitaan seperti ini? Bagaimanapun juga, masih ada hubungan selama bertahun-tahun. Ketua Su, orang-orang di dunia mengatakan kau sangat memanjakan King Er. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang begitu keji pada King Er? Saudara Feng, inilah murid-murid sekte Yuxu Xian kalian. Hanya semut di tingkat prajurit belaka. Apa yang memberinya keberanian untuk menginterogasiku di aula tanah suci Taixuan?
Ketua Tanah Suci Taixuan, tak tahu sopan santun, tak mengerti hierarki. Lin Feng segera minta maaf pada Ketua Su. Ketua sektemu sendiri, justru mengatakan hal seperti ini. Memintanya untuk meminta maaf. Bahkan, harus meminta maaf pada Ketua Taixuan yang baru saja mempermalukannya. Ini benar-benar keterlaluan. Maaf Ketua Su. Begitu kata maaf itu terucap, kilatan kebencian yang kuat melintas di mata Lin Feng. Feng Taichang adalah ahli tertinggi di tingkat Raja Bela Diri. Perubahan emosi kecil Lin Feng sama sekali tak bisa luput dari persepsinya. Jelas-jelas Lin Feng yang bersalah lebih dulu. Setelah ditegur bukan malah mengakui kesalahan dengan tulus, malah menyimpan dendam pada ketua sektenya sendiri. Sifat seperti ini, bukankah ini calon pengkhianat tak tahu balas budi lainnya? Untuk sesaat, tingkat perhatian Feng Taichang pada Lin Feng menurun drastis. Bahkan bertambah kewaspadaan. Sedangkan Su Qing, wanita ini telah secara sukarela keluar dari sekte. Memutus hubungan dengan sekte kami. Ketua sekte ini menarik kembali harta pusaka sekte. Apa yang tidak boleh? Atau jangan-jangan saudara Feng juga berniat mengincar tulang tertinggi Tanah Suci Taixuan kami lalu baru membuka mulut untuk menghentikan. Wajah Feng Taichang langsung berubah drastis. Ia datang dengan tergesa-gesa. Tidak tahu bahwa Su Qing telah memutus hubungan denganku. Tuduhan merencanakan perampasan harta pusaka sekte lain. Mana mungkin ia berani mengakuinya. Begitu tuduhan itu terbukti, sekte Yuxu Xian akan menjadi sasaran bersama. Dikepung dan dimusnahkan oleh seluruh sekte di daratan Donghuang. Saudara Su, aku sama sekali tidak berniat demikian. Dua orang bodoh ini, tak bisakah mereka diam-diam berselingkuh saja? Harus membeberkan masalah ini ke permukaan. Kau mau melakukannya sendiri atau menyuruh orang lain? Tidak, Guru. Anda tak bisa memperlakukanku seperti ini. Apa Anda lupa? Anda paling menyayangiku. Saat kecil aku sakit parah. Anda berjaga 7 hari 7 malam tanpa tidur. Memberiku obat dan merawatku sendiri. Jangan memanggilku begitu. Aku sudah bukan gurumu lagi. Kau juga tahu betapa besar kepercayaanku padamu dulu. Lalu bagaimana caramu membalas budi padaku? Aku membesarkan dan melindungimu bertahun-tahun. Namun demi pria liar yang baru kau kenal beberapa hari, kau ingin memutus hubungan denganku. Baiklah, pengkhianat sepertimu lebih baik cepat keluar dari sekte. Itu justru keberuntungan bagiku dan Tanah Suci Taixuan. Kedepannya pergilah mencelakakan sekte Yuxu Xian milikmu. Karena kau tak mau melakukannya. Yixin, biarkan kakak senior pertamamu yang melakukannya sendiri. Baik, Guru. Fang Yixin, murid tertuaku, juga satu-satunya orang dalam novel ini, yang setia sepenuh hati kepada Su He hingga akhir hayat. Dalam cerita asli, dia membela Su He, dan akhirnya mati tragis di tangan Lin Feng. Sedangkan pendahuluku sebagai ketua sekte, sangatlah bodoh, tidak menghargai murid setia dan berjiwa luhur seperti itu, namun justru mencurahkan semua kasih sayang pada Su Qing si pengkhianat, hingga akhirnya dikhianati semua orang, mati sia-sia dan lenyap sepenuhnya. Bahkan tak pernah menatap Fang Yixin dengan serius sekalipun. Kali ini aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, mengabaikan orang setia, namun justru memelihara pengkhianat. Yixin, mulai sekarang, tulang tertinggi ini akan kau warisi. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh aula langsung gempar. Semua tetua dan murid tercengang. Bahkan Fang Yixin sendiri merasa tak percaya. Dia semula mengira setelah tulang tertinggi ditarik kembali, entah masuk ke gudang harta sekte, atau diberikan kepada orang lain. Namun tak pernah sekalipun ia berharap, harta karun satu-satunya di Donghuang ini jatuh ke tangannya. Kenapa tulang tertinggi milikku harus diberikan padanya? Aku tidak terima. Su Qing sejak dulu memusuhi kakak senior ini. Fang Yixin lebih cantik dan lebih kuat darinya, dan reputasinya di sekte jauh melampaui dirinya. Namun sebelumnya, karena kasih sayang penuh sang guru, Su Qing selalu merasa unggul di hadapan Fang Yixin.